mereka-mereka ini dengan pertimbangan yang kemampuan. Artinya yang tidak ada di saya ada di Mas Miko, dan yang tidak ada di Mas Miko dan saya ada di Yunas. Yang jelas yang paling ganteng ini. Yang tiba-tiba atlet yang merupakan pemain inti tiba-tiba cedera, pasti akan kita setidaknya kan pasti akan gimana. Disiplin itu kitanya banyak tanggung jawab. Bukan hanya tempat latihan, tapi tanggung jawab. Karena di sini dunia Proliga itu udah profesional. Artinya serius banget gue ya. Halo, Insan Great People dan BJB dan W di luar sana. Ketemu lagi nih sama aku, Mira, di acara podcast kolaborasi dari Divisi Human Capital dengan BJB Bandung Tanda Mata. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Nah, ramai banget. Seperti yang kalian lihat, di sini Mira tuh nggak sendiri, tapi di sini Mira ditemenin sama beberapa pelatih dari BJB Tanda Mata. Nah, boleh dong sebelumnya say hi dulu dan juga perkenalan ke Insan Great People dan juga BJB Tanda Mata. Oke. Mungkin mulai dari sini dulu perkenalannya. Perkenalkan, nama saya Mas Niko. Halo Mas Niko. Kemudian di sebelah sini nih. Saya Samsul Jais, head coach di BJB. Oke. Kalau yang di sebelah sini nih yang menawan. Saya Ajul, asisten 2 BJB Tanda Mata. Aduh, boleh kasih tepuk tangan dulu ya kalian. Oke, kalau boleh tahu ini biasanya dipanggilnya siapa nih Mira? Kakak, Om, atau Kang atau siapa nih? Biar lebih enak. Tetap Mas. Mas Niko berarti ya. Ini Saya Om Samsul. Om Samsul. Kalau yang sebelah sini? Ya seperti yang tadi, Ajul. Biar agak mudaan dikit. Biar kelihatan lebih muda ya. Karena atlet Energinya semua muda. juga manggilnya A semua. Oh, manggilnya A memangnya. Sapaan akrabnya A. Nah, oke, ini kan semuanya adalah pelatih dari BJB Tanda Mata, betul ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu, Mira penasaran juga nih, gimana sih awalnya bisa menjadi pelatih, bisa menjadi coach, atau kenapa sih awal mulanya bisa tertarik di dunia volley gitu? Mungkin boleh cerita, ada yang mau mulai dari Pak Niko? Mas. Mungkin dari yang senior aja. Oh, dari yang senior dulu boleh, dari Om Samsul boleh? Ya, saya sih berawal kebetulan asal dari Ciamis, terus ya mungkin dengan postur tinggi badan saya berlatih bola voli. Awalnya masuk klub DLL AJR tahun 87 dan 88, 89 saya kepanggil timnas sampai 98 dan meniti karir di kepelatihan dari mulai tahun 99 sampai sekarang. Ya, pertanyaan tadi kenapa milih bola voli, karena ya cabang bola voli tinggi badan jadi syarat mutlak, mungkin itu yang jadi pertimbangan. Kalau boleh tahu tinggi badan di volley itu berapa Pak? Kayak minimal mungkin ya? Minimal. Ya sebenarnya dengan perkembangan voli sekarang ya berharap kalau di putra harusnya 190 ke atas mungkin. Ya Tinggi-tinggi betul. juga ya, Harus Pak? tinggi. Kayak basket mungkin ya tinggi-tinggi. Ya kurang lebih Oh, seperti itu. gitu. Kalau boleh tahu Pak Samsul tuh udah berapa lama sih Pak menjadi coach gitu di volley? Saya berkarir di KUT dari tahun 99. Wah, Tahun dari Mira 99. baru lahir. Mira baru lahir Pak Samsul udah jadi pelatih. Sudah jadi pelatih. betul. Oh, udah lama. Iya. Sampai sekarang berarti ya? Sampai sekarang. Sebelumnya mungkin pernah jadi pemain di atletnya dulu, baru jadi pelatih. Iya betul seperti itu. Kalau ini langsung di BJB Tanda Mata atau sebelumnya pernah masuk di tim lain Pak Samsul? Saya terjun di Proliga mungkin setelah PON 2016 Jawa Barat. Pertama terjun di Proliga itu di Bank Sumsel 2 tahun 2017 dan 2018. Lanjut ke BNI, dan dari BNI saya menjadi asisten pelatih di Lavani yang klubnya Pak SBY, dan tahun ini kembali ke BJB yang sebelumnya ketika tahun 2003 saya juga sudah pegang BJB yang pada saat itu juga BJB awal ikut Proliga dan menjadi juara. Harapannya mudah-mudahan di tahun ini kembali seperti tahun 2003. Om Samsul banget. Si Kasep. Oke, kalau gitu mungkin ada lagi dari Pak Niko atau Ah, Asisten mau satu
dong. Yang ganteng belakang. Yang ganteng lah. Kalau jagoan kan datangnya di belakangan. Belakangan ya biasanya. Iya. Boleh nih Om Niko ceritain dulu. Hampir sama mungkin ceritanya, cuma saya bukan dari pemain nasional. Ya sudah Malang Melintang agak cukup lama di Proliga, yang sebelumnya dulu di Popsivo, sekarang di BJB, juga mendampingi seorang legenda bola voli. Ini merupakan suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan tercapai target dari Amin. Tapi kalau Om Niko juga udah lama berarti. dalam apa ini? Dalam apa ya? Jadi pelatih di BJB Tanda Mata. Baru ini, tahun ini. Oh, baru saya tahun bergabung ini. dengan BJB. Sebelumnya banyak Bergabung klub, di tim lain beberapa berarti ya. klub ya. Ini yang pertama kali. Pertama kali di BJB Tanda Iya. Mata gitu ya. Harapannya ada nggak sih Pak untuk tahun ini? Harapannya tercapai target dari manajemen lebih baik dari yang tahun kemarin. Mudah-mudahannya amin. Lanjut ke yang terakhir. Udah titik saya. Gimana nih perjalanannya? Oh jadi Bisa apa menjadi nih? pelatih sampai detik ini. Saya diawali dari Awaludin sih. Saya ngelatih di 2000 berapa ya? Lupa saya 2003 kalau nggak salah, tapi di pembinaan anak-anak sih. Tahun kemarin juga hampir nyaris di BJB. Cuman alhamdulillah tahun ini saya dapat bergabung atas apa dari head coach, manajemen. Harapan saya tahun ini kita ini juara. Amin. Amin. Itu harapan dari seluruh tim. Tim itu ada atlet, pelatih, ofisial dan lain-lainnya. Mbak juga kan? Iya. Kan juara kan? Juara. Kalau juara kan kita ketemu lagi tuh. Podcast lagi. Iya, ketemu lagi. Bisa jadi. Kalau misalkan ini kakak nih, kalau ngelatih itu khusus untuk tim cewek atau cowok atau dua-duanya gabung kalau volley? Ya, tentunya dari kepelatihan itu tidak mesti ini pelatih putra, ini pelatih putri. Yang jelas kami ini di semua bahwa sempat membina tim putra dan sempat membina tim putri. Yang membedakan mungkin karakter daripada putra dan putri itu saja. Dan ya saya sebagai yang dituakan di pelatih BJB memilih mereka-mereka ini dengan pertimbangan yang kemampuan. Artinya yang tidak ada di saya ada di Mas Miko, dan yang tidak ada di Mas Miko dan saya ada di yang jelas yang paling ganteng ini. Jadi saling melengkapi. Oke. Nah, kan Bang lihat saya terus sih. Ganteng banget. Memang di antara tiga ini yang ganteng sudah ada, yang cantik yang belum. belum ada, mungkin bisa direkrut ya. Ya, Mbak mau jadi ikut. Biar Boleh, kita Mbak. semangat gitu. Oh, biar semangat. Iya. Sebelumnya nggak semangat. Semangat. Terus Biar tambah. Biar Tambah. tambah semangat ya. Boleh. Dan kan udah lama banget nih jadi pelatih dan juga bergabung di tim voli mungkin ya. Iya. Pengalamannya kan juga udah cukup banyak. Ada nggak sih pengalaman yang unik atau seru, mungkin yang sedih juga, kayak mungkin pernah cedera atau gimana gitu, boleh diceritain? Nah, Pengalaman? Kalau pengalaman yang mungkin tidak mengenakan pasti berkaitan dengan cedera. Ketika kita akan menghadapi mungkin suatu pertandingan yang sangat krusial, tiba-tiba atlet yang merupakan pemain inti tiba-tiba cedera, pasti akan kita setidaknya kan pasti akan gimana nih? Tapi kalau kayak gitu pasti punya ada cadangan gitu, backup atau gimana? Untuk cadangan kan pasti tidak sebagus yang level yang ada di level 1 kan. Ketika cedera ini menggantikan pasti kan akan berbeda level. Itu yang mungkin yang sangat tidak mengenakan ketika mau bertanding cedera gimana. Nah, kalau yang
mungkin yang menghasilkan banyak sekali. Oh, banyak Sekali. Mungkin tidak bisa di sebutkan satu-satu tapi mungkin banyak ya. Ini kalau dari pengalaman Kak Jo ada, Kak Samsul? Kalau yang enak tadi kan gak enak tuh, saya kan yang Ini enak. enak. Yang enak itu kalau lagi bertanding itu kita menghadapi hasil yang positif ya tuh. Nah, yang gak enak itu ya kalau kita ada kalah itu yang gak enak. Ngadepin Pak Andik juga ngeri saya. Mudah-mudahan doain menang terus ya. Jadi ngadepin Pak Andik tuh enak saya sama manajemen. Ya. Kalau dari Pak Samsul Ya, sendiri nih. kalau saya tentunya dari setiap event pasti ingin menjadi yang terbaik. Yang paling enak ketika 2003 Tahun 2003, saya bawa kenapa? BJB pertama ikut, mereka pemain sekelas karyawan dan langsung jadi juara satu. Nah itu, yang gak enaknya begitu saya terjun di Proliga tahun 2017 sampai sebelum saya ke Lavani, mungkin hampir 5 kali finalis dan kalah terus. Alhamdulillah begitu saya masuk Lavani, saya berhasil juga dengan tim Lavani menjadi juara satu dan mudah-mudahan dengan setelah pecahnya menjadi juara di Lavani tertular di BJB untuk kali ini. Amin. Itu cerita. Mudah-mudahan. Nah, itu juga ada beberapa pertanyaan pilihan nih untuk coach, mungkin point of view dari para coach di sini ya. Kalau disuruh milih nih, lebih suka tim voli yang pemainnya itu bertalenta tapi kurang solid, atau timnya solid tapi skillnya masih harus berkembang? Kira-kira lebih memilih yang mana? Kalau saya milih yang kedua. Yang kedua berarti yang timnya solid tapi skillnya masih berkembang. Iya. Alasannya kenapa nih Kak Samsul? Tim itu harus solid, artinya kita tidak berbicara lagi non teknis, karena menurut hemat saya jangan berharap ada prestasi ketika masih ada non teknis. Kalau timnya sudah solid, teknik itu bisa dilatih, tapi kalau tekniknya bagus, non teknisnya gede tidak terlihat tapi akan menggerogoti tim itu. Jadi apalagi ini cabang olahraga voli peregu di mana ada pemain, pelatih, manajemen. Jadi harapannya ya seperti dengan BJB sekarang, jujur bahwa ini sinergitas di antara sebuah tim ini sangat, bagi kami bahwa proses ini jauh lebih penting daripada kita selalu mengingat hasil. Jadi kondusivitas, sinergis dan kebersamaan itu yang paling penting. Masalah nanti prestasi, ayo kita bangun bersama-sama. Saya melatih, teman-teman mungkin tugasnya dilatih dan manajemen tugasnya mensupport kami. Itu bener nggak ganteng? Betul. Gimana nih komennya Pak Jo? Wah, salut banget saya. Luar biasa. Luar biasa banget. Biasa di luar panas. Seide ini. Seide berarti Karena ya. kalau nggak solid itu ya seperti ini kan kita solid nih, kompak. Ada yang ganteng, ada yang ganteng, ada yang ganteng, ada yang cantik. cantik, cantik banget. Boleh minum ya? Boleh diminum. Tujuh juga diminum Pak Samsul. Nah, tadi kan ngomong tentang karakternya tim yang solid gitu. Kira-kira kalau misalnya kamu menjadi tim voli itu karakter apa sih yang dibutuhkan? Khususnya mungkin jadi tim di BJB Tanda Mata tuh karakter seperti apa sih yang dibutuhkan di tim ini? Ya karena kita terjun di Proliga, paling tidak secara skill harus mencakupi dan memenuhi standarisasi pemain yang bisa ditarungkan di Proliga. Ya mungkin dari tinggi badan, dari pengalaman mereka sudah berapa lama berkarir di bola voli, salah satunya itu. Terlepas daripada mereka juga harus bermentalkan champion gitu kan. Karena banyak pemain bagus tapi mentalnya tidak bagus juga akhirnya tidak akan cepat berhasil. Ya intinya untuk menjadi berhasil itu tidak ada solusi. Selain daripada kompak lagi, ya kita harus berlatih dan berlatih. Dengan catatan latihan yang berkualitas. Dan itu harus dilakukan setiap hari. Ya intinya kalau kamu mau ketawa di sana, ya nangis-nangislah di latihan. Ketimbang kita banyak cengengesan di latihan, ini untuk anak-anak BJB, nanti kita nangis di pertandingan, ini jangan sampai terjadi. Mungkin itu. Betul. Tadi kok mungkin ada tambahan? disiplin. Disiplin. Ayo. Wah, banyak. Disiplin itu kitanya banyak tanggung jawab. Bukan hanya tempat latihan, tapi tanggung jawab. Karena di sini dunia Proliga itu udah profesional. Artinya
serius banget gue ya. Ini kan dari sendiri people juga pengen tahu ya karakter ini kira-kira kalau mau jadi Jadi gimana. di latihan itu semuanya itu susah senang itu harus dijalanin dari semua, bukan hanya atlet ya, pelatih ya, official yang lain ya, mungkin ya kurang tidur harus dijalin karena ini udah dunia profesional gitu loh. Iya nggak Mbak? Iya ketawa belum lucu juga. Betul. Jadi selain itu harus profesional juga, disiplinnya, latihannya. Mungkin bisa memposisikan diri di mana waktunya bercanda, di mana waktunya serius untuk Betul latihan gitu ya. Nah, kira-kira kalau misalkan ada nih timnya mungkin lagi ada masalah, lagi ngerasa down, mungkin galau, ya ada masalah sama pacarnya, terus ngaruh nih ke kinerja latihannya. Kira-kira gimana sih Pak cara mengatasinya? Komunikasi. Ya, kami kan di sini ada bertiga, paling ini nanti yang paling harus memahami kan di tim tuh, oh ini yang sedang begini, oh ini yang sedang begini, paling tidak kita komunikasi, kita juga akan tahu performa dia seperti itu, oh dengan ini. Ya tentunya kami memahami, apalagi di putri ya, kita juga harus paham itu bagaimana, apalagi ini putri yang kultur budayanya di Jawa Barat gitu kan, putri banget gitu lah ya. Jadi ya, tapi paling tidak itu tadi bahwa oke lah mereka sebagai insan wanita feminim, tapi ketika di lapangan sifat feminim itu agak sedikit dikurangi karena ya yang namanya atlet kita dibentuk dia menjadi seorang petarung, jadilah orang petarung sejati istilahnya gitu. Jadi seorang juara ya. Iya betul. Nah tadi kan juga pentingnya untuk komunikasi yang bagus. Nah kira-kira gimana sih Pak cara tips and triknya gitu menjadi dari seorang coach untuk mengengage timnya untuk supaya kompak gitu? Ada nggak Pak tips atau biasanya apa gitu? Kegiatan mungkin atau gimana untuk mengengage? Karena kami basicnya dari pemain, jadi pemain di sana saya tahu apa yang terjadi di lapangan ini. Dan trik kami sebagai seorang pelatih, ketika ini ada yang kurang ini, kita bikin permainan-permainan yang kira-kira bisa menyatu lagi mereka. Dan ya salah satu contohnya ketika latihan ini susah, ketika ada yang kurang begitu bagus, di ending latihan suruh mereka kita bicara. Nah dengan cara kita bikin permainan atau dengan trik-trik lain. Jadi begitu selesai latihan mereka sudah clear semua. Udah clear. Di sini kan kita juga nggak hanya berstatus sebagai pelatih, di sini kita juga bisa sebagai teman, juga sebagai saudara yang mungkin juga siap untuk ngobrol, sharing gitu ya, ada masalah Apalagi kendala kalau di apa. putri itu kan suka datang bulan apa. Kalau ya itu kan komunikasi, artinya dia komunikasikan dengan misalkan dengan massage atau visio, nanti visionya atau massage komunikasi dengan pelatih. Oh ini ada kendala di latihan, itu komunikasi. Karena apa? Kalau komunikasinya tidak terjalin antara atlet, pelatih atau official, itu nggak akan bisa menyatu tim yang bagus. Kira-kira begitu ya Om Samsul. Iya Ayuna. Nah, terus kan tadi bicara menang kalah ini ya, pernah nggak sih kalau pada saat kalah ada tim yang ngedrop kayak gitu? Nah ini yang ingin saya tumbuh kembangkan. Saya akan bangun di PJB itu bahwa intinya bahwa saya tidak membawa-bawa agama pada olahraga, namun sudah sepantasnya dalam kehidupan apapun dasarnya agama. Dan ini ya istilahnya testimoninya kami. Saya berharap ketika dia dalam segi keagamannya takwa, ketika dia kalah dia tidak akan frustasi dan terpuruk, tapi ketika dia berhasil tidak akan sombong. Nah ini saya artinya mereka sudah punya filter sendiri, tapi kembali bahwa ini tidak mudah, tapi step by step akan kami tumbuh kembangkan suasana-suasana seperti ini. Dan mereka juga agar paham bahwa kami ini cuma melatih yang bikin pinter yang di atas. Ini semua tanpa didasari dengan dasar agama yang kuat, itu tadi nggak akan. Bisa saja orang sekali kalah dia akan frustasi, sekali menang dia akan jumawa. Nah ini yang kita sedang bina, menang dan kalah itu bagian dari para proses. Yang penting bagaimana kita kalah untuk mengevaluasi ke depan jauh lebih bagus lagi. Jadi kalau menang tidak terlalu berlebihan, kalau kalah jangan terlalu bersedih. Begitu kan Mas? Perbaiki lagi, perbaiki. Motivasi. Biasanya apa sih Pak faktor yang misalnya menjadi penyebab kekalahan, atau karena kurang strategi atau kayak gimana sih biasanya? Kalau di poli gitu.
Nanya siapa nih? Saya nih apa Mas Niko? Bebas. Kalau di Putri itu lebih susah karena kan ada tamu ya tiap bulan. Jadi kondisi itu kadang naik turun, dan untuk Putri kadang ketika turun dia naiknya nggak begitu kayak di Putra itu. Putra itu bisa langsung, tapi kalau Putri kan step by step baru. Dan ini yang kita menjaga kan, mungkin ketika bermain tiba-tiba kedatangan Kamu ya itu kan ketok pintu. mau dibuka bagaimana, nggak dibuka juga bagaimana. Ya ini kita harus menyadari memang kalau di Putri kan memang seperti Ada itu. keterbatasan. Grafik naik turunnya itu ya seperti itu, beda dengan pria. Putra ya. gitu. Putra mungkin kita Artinya gitu. kami pelatih harus tahu, jangan sampai yang dibilang tadi tahu-tahu anak ini kok performanya nggak bagus, padahal kita belum tahu bahwa dia sedang ada masalah seperti itu. Intinya di Putih itu lebih kompleks, dan ya kita harus apa yang mereka rasakan harus kita rasakan. Jadi ada keterikatan bahwa yaitu tadi bahwa kami sebagai pelatih, mereka sebagai atlet, kadang kami sebagai kakaknya, mereka sebagai adiknya. Ini kan akan terjadi komunikasi yang bagus dari luar, tidak hanya satu arah ya. Iya, makanya kami di tim ini ya berbagai karakter yang saya pilih itu agar suasananya ya tetap komplit gitu kan, tidak tegang Hidup, semua. ya, tegang, tegang. Artinya Ini mencairkan suasana kembali ya. ke disiplin tadi. Karena kan misalkan kita udah pelatih atau manajemen sudah bagus latihan dari vitamin, ternyata mereka itu tidak, misalkan tidurnya malam, apalagi zaman sekarang kan ada gadget apa ya? Gadget. Salah tadi ya? Gadget. Nah itu Media sosial, disiplin. scroll. Udah siapin makan, ternyata dia makannya nggak bagus. Akhirnya kan penampilannya juga tenaganya jadi berkurang. Itu artinya disiplin gitu loh. Karena disiplin itu kan cakupannya luas. Iya, banyak ya. Banyak. Susah disebutin itu. Satu-satu susah ya, banyak ya sih. Nah, kalau misalkan tim nih pada saat lomba pertandingan gitu, mungkin kan ada yang ngerasa gugup karena mungkin demam panggung karena banyak penonton. Pernah nggak sih Pak ada? Wajar, normal. Mungkin iya, bukan masalah takut mungkinnya, karena kan Proliga ini atmosfernya sangat-sangat sangat-sangat dahsyat. Tapi saya yakin dan mereka ini bukan boleh minum. Boleh diminum aja. Mereka ini bukan orang baru di Proliga, dan kita sudah bentuk ini kan, paling tidak setiap kita latihan itu akan membentuk mereka supaya terbiasa dengan nanti. Intinya mereka, saya yakin dan percaya ketika dalam proses latihan ini kita bagus, dan apapun yang akan terjadi di latihan, ya saya yakin mereka akan bisa melaksanakan tugas itu. Biasa sih tim mau menghadapi pertandingan pertama itu kadang-kadang suka ada yang gugup sih, gugup. Mungkin biasanya di awal-awal set pertama sih. Kita udah kesananya udah biasa lagi menghadapi pertandingan itu udah biasa lagi. Itu mudah-mudahan seperti itu. Biasanya seperti itu normal, wajar. Kalau yang biasanya Pak Niko lihat di lapangan, kalau yang gugup tuh biasanya gimana sih Pak? Grogi. Kalau di Putri ini memang ada beberapa yang dia ngomong, saya gugup, kalau memang dia ngomong kita enak gitu, dia memang gugup gitu. Tapi kan kadang ada yang menyembunyikan kan, itu yang kita mungkin yang agak susah, ini gugup kan enggak, nanti ketika menyembunyikan takut gak dimainin. Kalau dia ngobrol kan, saya ini aneh Pak, mungkin ketika masuk saya agak gemeter atau gimana, mungkin kita bisa entah itu ngasih minum, ngasih solusi kita mungkin ya. ngasih itu Ganti support. Ada yang gemeter loh Mbak, gemeter. Oh pernah ada? Ada, katanya belum makan. Tremor itu jadi. Aja udah makan, nggak tremor. Nah mungkin nih teman-teman di sini mungkin ada insan great people dan juga The Blue yang mungkin masih pemula di tim voli. Ada nggak tips and trick menjadi seorang atlet yang hebat itu seperti apa? Mungkin dari Pak Niko dulu. Oke, cintai proses itu, jangan cepat putus asa, karena bermain bola voli tidak hanya 1-2 hari, tapi bisa mungkin bertahunan.
cintailah proses itu untuk menuju suatu masa nanti keemasan. Harus Menikmati lama ya, proses. Iya. Iya, kata kayak kita proses. Proses apa nih Mas? Proses perkenalan. Kalau saya ini sudah pilihan menjadi seorang atlet, dia harus benar-benar total. Artinya seorang atlet, tapi kehidupan di luar atletnya dia juga harus mencerminkan. Ya mungkin tidak begadang, mungkin tidak tidur terlalu malam, dan ini yang sulit. Kalau kamu sudah milih suatu pilihan sebagai seorang atlet, ya jadilah seorang atlet yang baik. Seorang atlet yang baik itu ya disiplin, ya latihan dengan keras, ya waktunya istirahat, harus istirahat. Ini yang kadang seorang atlet tapi kehidupan di luar atletnya dia tidak mencerminkan sebagai seorang atlet. Menurut Ayunan? Kalau menurut Pak Yu gimana nih? Dingin. Yang AC ya jadi dingin. Gemeter ya. Ini bukan gugup gemeternya. Ini karena kedinginan ya. Karena kedinginan ini. Ya kak. Tadi apa pertanyaannya? Jadi lupa pertanyaannya ya. Apa tadi mbak? Tadi apa sih? Nah, kan lupa juga kan? Mungkin ada dari teman-teman yang masih pemula Iya. menjadi atlet yang handal tuh gimana? Kalau jadi atlet pemula yang handal ya menikmati proses, karena proses itu buat jadi atlet seperti kayak Pro Liga itu lama. Mereka tuh menghadapi tahapan-tahapan dari kelompok usia terus sampai usia 17, 19 sampai itu prosesnya lama. Dan juga tergantung dari atletnya sendiri, dia mau maju nggak, mau mimpi nggak sampai atas itu gitu. Jadi kalau kata ini, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Nah gitu. Kalaupun nggak nyampe langit, nyampe awan. Kalaupun tidak sampai ke langit, Nyampe ke awan. paling nggak sampai di awan itu sudah menikmati proses yang ada. Berarti Minum, tepuk Mbak. tangan dulu dong. Minum. Tepuk tangan dulu. Oh iya. Udah dari Nah, kan banyak juga nih beberapa orang yang bilang kalau olahraga voli itu susah. Kira-kira yang menarik di voli itu gimana sih Pak? Atau memang susah atau memang ternyata kalau di jalan itu ternyata gampang? Ya memang olahraga voli itu, semua olahraga kalau sudah di levelnya tinggi susah. Dan voli ini karena olahraga permainan di udara ya, dia harus benar-benar, artinya seorang pemain voli sudah berbicara di Proliga Nasional harus benar-benar pintar, nggak asal bisa otot, dan harus benar-benar cerdik juga, karena yang orang bilang voli susah itu kan main di udara, jatuh mati. Kalau sepak bola kan dia masih bawa bola, kadang dia bisa jalan. Nah, ini kan ya, jadi intinya saya bilang bahwa semua itu ya akan susah kalau sudah di level-level atas, tapi kesusahan itu semua akan menjadi mudah ketika prosesnya di jalan step by step. Ya untuk menjadi performan yang bagus di level atas, dia harus kondisi fisiknya bagus, tekniknya bagus, kembali terakhir mentalnya juga bagus. Jadi ketika faktor ini harus dimiliki untuk menjadi seorang pemain voli yang bagus. Itu. Mungkin dari Pak Niko ada pandangan lain? Tidak Gimana ada, voli itu? tidak ada yang susah kalau memang diniati. Jadi harus memang Niat dari apa? awalnya. Niat apa? Niat apa? Niat menjadi pemain voli. Niat jadi pemain voli itu memang harus ada dari kemauan Iya. juga ya Pak ya. Terus latihan. Gitu. Kalau dari Pak Jo ada? Kalau saya sih, kalau misalkan harus menyukai dulu sih, harus seneng. Harus Kalau seneng ya. karena kalau nggak seneng juga, gimana dia mau ngejalanin latihan voli? Artinya kayak Mbak nih, Mbak misalkan contoh nggak seneng podcast kita, berarti pertanyaannya juga pasti ya, mas saya cepat terus selesai. Iya dong. Tapi kayak Kalau gini kelihatannya senang kalau enggak? ini kita seneng sampai jam 9 malam juga. Yang libur. Jadi kita nggak latihan. Nanti dicari nih sama anggotanya kemana? Kan ada headcoach di sini. Ikut arahan ya, ikut Iya, arahan ya. kalau Pak
nanti ke sesi kayaknya. Latihan sendiri dulu katanya ya untuk hari ini. Oke, nah untuk teman-teman coach nih sebagai pelatih, kira-kira lebih penting mana sih mental ataupun fisik? Kan tadi udah sempat disinggung juga ya, bukan hanya fisik yang kuat untuk menjadi seorang voli, tapi lebih penting mana sih Pak, fisik atau mental? Ya kembali bahwa untuk mendapatkan performa yang bagus tuh kan dia harus bagus fisiknya, dia harus bagus tekniknya, dia harus bagus mentalnya juga melalui jam terbang dia bertanding. Jadi ketiga elemen ini ya harus dimpunyai. Kadang-kadang orang skillnya bagus tapi mentalnya di sini ketika bertanding bisa turun. Tapi yang skillnya nggak terlalu bagus, mentalnya di sini, ya itu tadi bahwa untuk menjadi yang sempurna ya kondisi tekniknya harus bagus, fisiknya harus bagus, mentalnya juga harus bagus. Jadi harus balance ya fisik. Iya, Jadi saya betul. tambahin tuh attitude. Attitude. Nah, attitude juga penting itu, karena ketika pemain bagus dalam segala hal, kalau attitude-nya kurang bagus ya cuma juga. Jadi dia akan mati kayaknya secara alami aja. Jadi mungkin nggak bertahan lama juga ya. Betul. Karena misalkan wah dia bagus nih, aduh kita pilih nih, jangan, attitude-nya nggak baik nih karena gini-gini mempengaruhi hal-hal yang non teknis seperti itu. Mungkin Pak Niko ada mau nambah? Mungkin tiga hal itu memang tidak bisa dipisahkan ya. Itu juga benar apa yang dikatakan Mas Yunan. Mungkin ada tiga hal juga harus penting, yaitu moral. Ini juga harus dijaga juga. Selain teknik fisik, tadi juga moral harus dijaga. Seperti kita ya, tidak bisa dipisahkan. Hanya meja ini yang bisa memisahkan. Batas meja. Ini ada batasan ini. Nah, tapi kalau dari coach sendiri pernah nggak sih ada perbedaan pendapat mungkin atau perbedaan strategi dalam permainan atau gimana? Pasti ada. Pasti ada. Wajar, Wajar. tapi tetap keputusan tuh ada. Ketika ini kan tadi Om Samsul bilang ada dari ini mungkin ada, dari ini ada, itu kan pendapat, keputusannya nanti ada di head coach. Bukan di kita hanya menyampaikan apa ide kita, ada ini di tengah head coach yang oh ya atau tidak. Tapi sama ini gimana? Aman. Aman aja. Karena mungkin ada unek-unek yang mau disampaikan. Oke. Nah, tapi kalau untuk latihan biasanya durasinya berapa lama sih, Pak? Ya antara 2 jam sampai 2 jam setengah atau bisa nyampe ke 3 jam. Bagi saya latihan itu bukan lamanya tapi kualitas latihannya itu juga. Bisa nyampe 3 jam setengah kalau memang suasana latihannya nggak bagus ya nggak bagus. Tapi kan ketika programnya padat terus kita selalu padat dan memang terarah dan yang diberikan itu bisa dicerna oleh pemain, itu yang kita harapkan. Jadi bukan lamanya tapi kualitas latihan ini yang kita jaga terus. Seperti pada main juga sama, ketika dia bermain dengan bagus ya kita mungkin bisa menang 3-0, ketika mainnya tidak bagus walaupun lawannya di bawah kita bisa 3-2. Nah, bagaimana kita mau kembangkan pada saat proses latihan mereka selalu fokus dari mulai sampai selesai latihan. Artinya mereka harus juga menikmati latihan. Jadi kalau tidak menikmati latihan, walaupun latihannya 1 jam juga Tidak berkualitas ya tidak, jadinya. jadi tidak berkualitas. Jadi bahasa Inggrisnya apa? Enjoy to practice ya. Enjoy to practice. Inggris Iya, banget. Iya kan Mbak? Kayak kita makan nih, makanan steak apa, kalau kita nggak nikmat ya nggak nikmat. Iya. Jadi menikmati. Jadi hasilnya juga kurang maksimal mungkin ya kalau kurang menikmati. Apalagi kalau kita di sini nih, misalkan 3 jam, kalau kita nikmati ya enak aja ya. Nggak kerasa aja ya waktu itu pasti. Berasa banget. Atau masuk angin. Kan AC. Kan itu mungkin mau ada tambahan. Ya mungkin apa tadi? Tahu melulu sih. Masuk angin tadi. Mungkin durasi atau gimana. Kembung minum melulu Mbak. Mungkin nanti akan ada tambahan cemilan mungkin ya. Jangan, habis. Habis. Sama yang nonton obat biru. Gimana Mbak Niko? Ya lamanya latihan nggak tentu ya.
mungkin kita kan juga melihat intensitas latihan kita kan kadang hari ini tinggi, besok juga nggak selalu tinggi, karena kita juga harus menjaga performa kan, kadang kita intensitas tinggi, Ada ritme iramanya. kadang nggak selalu 3 jam terus, kadang kita hanya conditioning juga itu dirasa udah cukup ya cukup. Jadi kita selain melihat Kondisi pemain, kita itu tadi. Apalagi kalau udah mendekati pertandingannya kan kalau harus tinggi terus, kadang-kadang kurangin baik itu jam latihan ya sama penekanannya. Ya, kadang kalau ada undangan seperti podcast seperti ini, Ini kan kita ini agak ini bagi pelatih agak landai. karena yang dihadapi itu beda gitu ya. Ya, yang dihadapi kan beda. Biasanya sebagai Masa ngeliat muka-muka ini lagi ya? mulai cupital. Pas dihadapi, wih beda kok ya. Ayo Beda semangat. pasti nanti akan lebih semangat lagi kita ketika mbaknya ini hadir di lapangan. Wih, mantap. Latihannya, gue tuh latihan siapa? Biasanya Mas yang latih saya nemenin duduk. pelatihnya. Tapi kalau misalkan latihan, biasanya latihan fisik kayak gimana sih Pak? Kalau berarti kan mungkin kalau di volley itu apa ya? Tangan mungkin ya, kekuatan tangan sama Wah, kaki. berat pokoknya. Macam-macam. Mbak pasti pijit terus deh. Ya intinya di voli kan terlepas daripada fisik kekuatan otot lokal yang diperlukan di bola voli, kita juga melatih pernapasan mereka dengan aerobik dan aerobik, dan banyak sih yang tentunya bahwa dalam proses itu yang ingin kami tekankan, mereka melakukan sesuatu dengan ikhlas dan maksimal, dan saya yakin ketika ini dilakukan hasilnya akan beda ketika mereka dengan rasa-rasa. Teknik dan fisik itu harus sama. Harus balance. Nah, balance kalau nggak kalau nggak balance gimana? Susah kan, harus balance. Itu latihan ya, latihan. Mungkin kekuatan tangan, kaki juga perlu Iya, ya. Kayak semua. pernapasan. Mungkin ada tambahan lagi Pak? Latihan lain mungkin selain itu. Banyak Mbak, ini kita tambahannya Mbak mau berapa biji tambahan? Biar lama gitu. Mungkin ada latihan lain selain itu di luar Ya. atau gimana? Bola voli kan merupakan suatu pergerakan yang sangat mobile. Kita kan bisa depan, maju, mundur, belakang. Jadi hampir semuanya dari atas sampai bawah kita latih semua. Tapi kalau di volley sendiri kok pasti ada tim-timnya kayak peran-perannya mungkin ada yang Ya. server, ada yang apa aja sih Pak kalau gitu? Ya Posisi mungkin yang posisinya ada yang open spiker, ada yang quicker bola cepat, ada yang libero, ada yang tosser, ada yang all round di opposite di posisi 2. Nah ini kan ya ini juga kalau dulu mungkin bisa dikatakan total volleyball, semua harus serba bisa. Nah karena semua harus serba bisa, mereka harus bisa di posisi 4, 3, 2, 1 dan 6. Nah sementara ini setelah perubahan volley itu ada spesialisasi. Jadi ada yang open, ada yang quicker, ada yang setter, ada yang libero. Nah bagaimana ketimbang tim ini semua bisa nilainya cuma 7, lebih baik yang opennya kita bikin 10, yang quicknya kita bikin 10, jadi tim itu nilainya 10. Nah di sini kan seninya bahwa bola voli ini kan karena setelah ada spesialisasi ini. Tapi secara umum mereka juga harus menguasai semua teknik. Ya. Nanti ada di level-level tertentu kemana cocoknya anak ini, apakah jadi open, apakah jadi ini, dan kita juga pelatih di situ melihat kondisi fisik mereka, cocoknya untuk yang open apa yang quicker itu. Tapi kalau dari tingkat kesulitan sendiri nih Pak, kira-kira di posisi apa sih biasanya yang sulit di tim volley? Atau semuanya? Ya sama, semuanya punya semua peran tingkatnya penting sama. juga. Tingkat kesulitannya berarti Ya, sama. sama. Kalau sebagai coach sendiri nih paling suka di posisi apa kalau di volley? Ya Muter sih. sebenarnya semua juga karena sesuai dengan keahlian kita gitu. Karena dulu saya open ya sempat dimain di open gitu kan. Saya yakin bahwa semua posisi juga bagi mereka karena sesuai dengan keahliannya sama saja. Karena dipaksakan orang quicker untuk menjadi open juga nggak mungkin orang open untuk menjadi ini. Jadi setelah ada spesialisasi ini yang bikin mereka enjoy di posisinya masing-masing. Jadi tergantung dari kemampuan. Mbak kecilinnya gimana nih? Bisa nggak? Gue pencet kasih
Kita mau ngomong asik-asik aja, dia begini terus. Asik Mas Bora dibantu. Dingin ya? Dingin juga. Ah, Udah ya. ada pas nih, dan Udah lumayan. di-cut dulu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kan berarti para timnya lagi mempersiapkan untuk perlombaan Proliga ya. Iya, Mungkin betul. ada motivasi untuk The Blue dan juga Insan Great People yang lagi mungkin latihan nanti sore apa ya? Ya, Ada semangatnya nggak motivasi dan juga mungkin Lo dulu. ikut ini. Saya mengajak kepada tim BJB, tidak hanya pelatih, pemain, semua kru. Dalam sisa waktu ini mari kita memfokuskan diri, bekerja sesuai dengan posnya masing-masing. Artinya kita ini punya misi bahwa setting goalnya menjadi yang terbaik di Proliga, namun perjalanan ini jauh lebih penting daripada kita berbicara. Sekali lagi saya mengajak kita maksimalkan sisa waktu ini agar tim ini menjadi tim yang benar-benar solid dan bisa dipertarungkan pada perhelatan Proliga tahun 2025 nanti. Dari Sambu ada harapan untuk The Blue dan juga anggota tim BJB Tanda Mata mungkin semangatnya untuk tahun depan ya Iya. Proliga. Mau Asisten Pak Niko dulu? Iya, Oh, satu. Ntar kewalat ya. Terakhir dulu. Pertandingan sudah dekat ini. Fokuskan diri ke ajang terbesar di bola voli Proliga 2025 ini. Mungkin itu dari saya. Semangat. Semangat terus. Kalau dari Pulang tuh? Kalau dari saya apa ya? Kalau udah semua diambil kata-katanya gitu. Jadi kehabisan kata-kata. Nggak bisa kalimat dan kata-kata, artinya Mohon dukungan lah dari masyarakat Jawa Barat untuk khususnya. masyarakat Jawa Barat dan seluruh insan bola voli Indonesia yang fansnya BJB banget ya, dukung kita untuk menghadapi Proliga 2025 ini. Semoga tim BJB Tanda Mata juara. Amin. Nah, yang terakhir nih, gimana nih caranya Insan Great People dan juga The Blue di luar sana yang mau nge-support, mau ngedukung, mungkin nanti mau ikut lihat langsung pertandingannya, kalau boleh tahu di mana nih Pak? Dan kapan? Ya, pertandingan pertama di putaran pertama kita di Semarang. Di Semarang. Dan saya kira bahwa penggemar BJB terkait dengan jadwal sudah paham semua. Tapi kembali kami memohon bahwa apalagi ini tim satu-satunya dari Jawa Barat, mohon dukungan doa semoga dalam perjalanan di Proliga apa yang menjadi target daripada BJB kami bisa menjalankan dengan baik. Nah, mungkin seluruh Insan Great People Bank BJB dan juga The Blue yang mau mensupport kegiatan sehari-hari dan juga nanti di pertandingan Proliga bisa dukung nih di Instagramnya Bandung BJB Tanda Mata. Dan juga jangan lupa untuk mensupport di Instagramnya live@bankbjb. Nah, itu aja mungkin keseruannya. Tadi udah banyak juga ngobrol-ngobrol, kita udah nyari tahu nih gimana tips and triknya menjadi seorang pelatih, terus harapan untuk di Proliga tahun 2025 ya, kita doakan sama-sama semoga juara ya Pak ya. Nah, akhir kata mungkin Mira pamit dan juga teman-teman pelatih juga pamit. Mohon maaf Tiga. mau ditambah lagi durasinya. Akun pelatihnya apa tuh akun pelatihnya? Oh, mungkin akun pelatihnya mau di Nanti. kita sharing. Datang Nanti kita follow ya. Kita follow. Mungkin sekian aja, kita pamit. Mohon maaf kalau ada perkataan yang kurang mengenakan atau kurang berkenan. Sampai bertemu di podcast-podcast selanjutnya. Bye-bye. Bye.